Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian, para akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kembali kita semua dalam rangka sebuah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, yaitu mempelajari agama Allah. Dan kita tahu bahwa saat ini kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari terbaik yang pernah ada di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul 'ashr." Hari-hari terbaik di dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saking istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, sampai-sampai amal soleh apapun yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dia akan menjadi amal soleh terbaik dan tidak bisa dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan selain di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada suatu amal soleh yang lebih besar dan lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian sebagian sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Apakah bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan jihad fi sabilillah tidak bisa mengalahkannya. Kemudian Nabi menjelaskan, "Illa rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi walam yarji' min dzalika bi syai'." Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mati syahid. Sehingga orang yang berperang dan mati syahid itu adalah satu-satunya amalan yang mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bayangkan zikir yang kita ucapkan, majlis ilmu yang kita hadiri, sholat sunnah yang kita lakukan, apalagi sholat yang wajib, berbakti kepada kedua orang tua, ya, tunduk dan patuh kepada suami, melayani suami, itu semua amalan-amalan soleh yang terbaik yang tidak bisa dikalahkan bahkan oleh jihad fisabilillah. Sehingga setiap muslim dan muslimah ya hendaknya dia berlomba untuk bersemangat melakukan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa kaum muslimin secara umum mereka lalai untuk beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena kita dapatkan kita begitu bersemangat ya untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita membaca Al-Quran, melaksanakan puasa, sholat tarawih, ya, berzikir, bersedekah, sehingga banyak sekali amal soleh yang kita perjuangkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ternyata ya kita dapatkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu tidak kalah penting untuk kita berlomba dan memperbanyak amal soleh di dalamnya. Ya, bahkan para ulama, ibu-ibu sekalian, ya sedikit ini faedah ilmu, para ulama berbeda pendapat. Ya, mana yang lebih afdal sebetulnya? 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Sebagian dari mereka mengatakan kalau melihat kepada hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini menunjukkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal, lebih istimewa, lebih mulia daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bayangkan. Karena konteks hadisnya jelas. Tadi saya sebutkan, Nabi mengatakan afdalu ayyamid dunya ayyamul 'ashr. Sebaik-baik hari di dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berdasarkan konteks hadis ini, sebagian ulama ya menyebutkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, bayangkan, sehingga
sehingga ini satu hal yang penting untuk kita perjuangkan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memiliki pandangan yang sangat bagus. Ya, kata beliau bahwa malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih afdal daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi siangnya 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih afdal? Karena di dalamnya ada malam apa? Ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, sedangkan siangnya maka lebih afdal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena di siang hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di situ ada Idul Adha dan di situ ada ibadah kurban, Yaumun Nahar, hari berkurban, yaitu di tanggal 10. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada pembahasan kajian kitab Fiqhul Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah taala. Kita masuk ke pasal yang ke-20, yaitu nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita masuk ke pembahasan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang biasa diterjemahkan dengan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ibu-ibu sekalian, disebutkan di dalam Al-Quran di banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, sehingga para ulama menyebutkan bahwa nama Allah Ar-Rahman di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 57 kali. Adapun nama Allah Ar-Rahim maka disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 114 kali. Ya, nama Ar-Rahman disebutkan 57 kali, sedangkan nama Ar-Rahim disebutkan oleh Allah sebanyak 114 kali. Dan lagi-lagi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin sekali mengenalkan dirinya kepada kita semua. Karena dalam Al-Quran tidak mungkin Allah menyebutkan sesuatu berulang kali kecuali ada hikmah dan tujuan yang besar. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di banyak tempat di dalam Al-Quran tentang namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ini menunjukkan Allah menginginkan dari kita agar kita mempelajarinya, mendalaminya tentang makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa saja sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian bagaimana sifat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala miliki yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian apa saja amalan-amalan yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Thaha ayat 5, Allah mengatakan tsumma stawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surah Thaha ayat 5 Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman tinggi di atas 'arsy. Tinggi di atas 'arsy. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman tsumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman. Kemudian ia tinggi di atas 'arsy. Ya, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam surat Maryam ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman inni akhafu ay yamassaka 'adzabun minar rahman. Sesungguhnya aku khawatir, aku takut engkau terkena azab dari Ar-Rahman. Kemudian juga dalam surat An-Naba ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Tuhan 7 lapis langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya ialah Ar-Rahman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat khusus di dalam Al-Qur'an, surat tersebut namanya adalah surat Ar-Rahman. Saking besarnya
nama ini, saking agungnya nama ini sehingga Allah sebutkan nama ini sebagai nama surat di dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang pertama Ar-Rahman. Kemudian berikutnya Allah mengatakan Allamal Quran. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran. Ya, begitu juga nama Allah Ar-Rahim. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 114 kali. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 43 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu rahim terhadap orang-orang yang beriman. Ya, kemudian juga Allah mengatakan Al-Azizir Rahim. Allah juga mengatakan Al-Ghafurur Rahim, Al-Barrur Rahim, At-Tawwabur Rahim. Kemudian dalam setiap surat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawalinya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan di situ terdapat nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman dan Ar-Rahim sekaligus. Untuk ibu panitia mungkin bisa dinyalakan lampunya biar lebih terang. Ya, sehingga ini adalah penyebutan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalam Al-Quran. Ya, sekali lagi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada seluruh manusia tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung dalam dua nama ini. Ya, kemudian nama kedua nama ini sebagaimana Syekh mengatakan walihadainil ismain sya'nun kabir wa makanah 'azimah. Sesungguhnya dua nama ini memiliki kedudukan yang sangat besar. Fahumal ismanil ladani iftatahallahu bihima ummul Quran. Karena ini adalah dua nama Allah yang Allah membuka surat Al-Fatihah. Ya, karena Allah memulai surat Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan di situ nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Allah juga berfirman Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Diulang lagi, disebut lagi nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam surat Al-Fatihah. Sehingga Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki kedudukan yang sangat besar. Wa ja'alahuma unwana ma anzalahu minal huda wal bayan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ya tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan petunjuk dan juga penjelasan. Ya, makanya dalam setiap surat di dalam Al-Quran disebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena setiap surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Wa dhammanaha al-kalimah allati la yathbutu laha syaitan. Dan juga ini adalah kalimat yang syaitan itu akan lari. Ya, syaitan enggak betah pada saat disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Waftataha biha kitabahu Nabiyullah Sulaiman alaihi salam. Dan begitu juga Nabi Sulaiman alaihi salam menjadikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai awalan dari surat yang beliau tuliskan. Ya, dan ini salah satu sunnah pada saat seseorang memiliki karya tulis misalnya, atau dia mau menulis surat, ya maka disunnahkan untuk menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Karena ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan dalam Al-Quran, dilakukan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi SAW menuliskan surat kepada Raja Persia, kepada Raja Romawi, kepada Raja Ethiopia, Nabi SAW mengajak mereka ke dalam Islam. Nah, di awalan surat tersebut Nabi SAW menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat beliau menuliskan surat kepada Ratu Bilqis, isi suratnya adalah innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu adalah kebiasaan para nabi dan rasul. Bahkan Nabi Sulaiman juga menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga maksudnya adalah bahwa ini yang menjelaskan betapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga
Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di banyak tempat. Nabi Muhammad bahkan para nabi dan rasul juga menyebutkannya. Kemudian Syekh di sini mengatakan wa qad warada hadzal al-isman muqtarinaini fi 'iddati mawadhi' min al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua nama ini berbarengan di dalam Al-Qur'an. Wa kullun minhuma dalun 'ala thubutir rahmah sifatillah. Ya, kedua nama ini menunjukkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah Ar-Rahman ini menunjukkan sifat rahmat, dan nama Allah Ar-Rahim juga menunjukkan sifat rahmat. Walaupun kalau diterjemahkan, ya biasa kita mendengarnya dengan terjemahan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi pada hakikatnya dua nama ini dua-duanya adalah sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa anna iqtiran hadain al-ismain fihi dalalatun ala thubuti hadha al-wasf wa husuli atharihi wa ta'alluqihi bi muta'allaqatih. Ya kan, tapi ada makna yang berbeda secara mendetail tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada saat dia disebutkan berbarengan. Di sini disebutkan Ar-Rahman, maka makna dari Ar-Rahman adalah alladzi ar-rahmatu wasfuh, yaitu yang memiliki sifat rahmat. Zat atau Tuhan yang sifatnya adalah rahmat, sifatnya adalah penyayang, sifatnya adalah pengasih. Sehingga sifat Allah itu adalah rahmat. War-Rahim, adapun nama Allah Ar-Rahim, ay Ar-Rahim li'ibadihi, yaitu yang memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Sehingga ini perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu menunjukkan sifat rahmat bagi zat Allah, kalau Ar-Rahim itu menunjukkan bahwa Allah memberikan rahmat tersebut kepada hamba-hambanya. Ya, jadi rahmat Allah itu bukan cuma sekedar rahmat yang melekat pada Allah, tapi Allah juga memberikan rahmat tersebut kepada hamba-hambanya. Nah, memberikan rahmat kepada hamba-hambanya ini adalah makna dari nama Allah Ar-Rahim. Oleh karena itu, dalam surat Al-Ahzab ayat 43 Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu rahim terhadap orang-orang yang beriman. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa rahim itu menunjukkan Allah memberikan rahmat tersebut kepada makhluknya. Kemudian juga dalam surat At-Taubah ayat 117, innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah kepada mereka Rauf dan Rahim. Walam yaji Rahman bi'ibadi, dan Allah tidak pernah mengatakan sesungguhnya itu Allah itu Rahman kepada hamba-hambanya. Tidak ya, tapi Allah Rahim kepada hamba-hambanya. Wala Rahman bil mu'minin, dan Allah juga tidak pernah mengatakan Allah itu Rahman kepada orang-orang yang beriman. Ya, sehingga sekali lagi ini adalah perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya sifat rahmat itu melekat pada Allah. Allah adalah Tuhan yang memiliki sifat rahmat. Adapun Ar-Rahim, maka Allah memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Ya, sehingga kedua nama ini, ibu-ibu sekalian, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan dalam kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat yang sangat luas, sehingga seluruh alam semesta ini, baik yang bagian atas, bagian bawah, di langit maupun di bumi, semuanya mendapatkan manfaat, semuanya mendapatkan kasih sayang, semuanya mendapatkan kecintaan, semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka itu semua adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada saat seseorang terselamatkan dari bahaya, terselamatkan dari musibah, terselamatkan dari kemiskinan, dari kefakiran, terselamatkan dari berbagai macam penyakit dan mudarat, maka itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berimbas kepada kita semua. Sehingga kehidupan kita seluruhnya adalah rahmat Allah. Kebaikan-kebaikan yang kita dapat itu bagian dari rahmat Allah. Pada saat kita diberikan kesehatan, itu adalah rahmat dari Allah. Pada saat kita diberikan keluarga, itu adalah rahmat dari Allah. Pada saat kita diberikan anak-anak yang sehat, itu adalah rahmat dari Allah. Pada saat kita diberikan harta oleh Allah, kita mendapatkan pendapatan
yang halal, yang thayyib, mendapatkan rizki setiap hari. Kita bisa mengeluarkan uang itu untuk kebutuhan-kebutuhan kita, maka ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh kebaikan yang kita dapatkan itu adalah rahmat Allah. Itu adalah imbas dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, begitu juga dengan keburukan-keburukan yang tidak mengenai kita. Itu juga salah satu bentuk dari rahmat Allah. Pada saat kita terlindungi dari berbagai macam musibah, berbagai macam mara bahaya, berbagai macam ujian-ujian hidup, kita terhindar dari itu semua, itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rahmat Allah itu sangat terasa pada kehidupan kita. Bahkan bukan cuma manusia, hewan-hewan, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, kebaikan-kebaikan yang mereka dapatkan dari mulai kehidupan mereka, makan dan minum mereka, itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan dalil tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini bisa dilihat sendiri oleh setiap manusia, yaitu bekas dari rahmat Allah, athar dari rahmat Allah itu terlihat pada kehidupan kita, dan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membagi rahmatnya menjadi dua. Rahmat Allah berikan kepada hamba-hambanya di dunia, dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hari kiamat kelak. Sehingga rahmat Allah itu sangat luas, ibu-ibu sekalian. Rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Sehingga di dunia kita mendapatkan rahmat Allah, di akhirat kelak juga ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Inna lillahi mi'atan rahmah, anzala minha rahmatan wahidah, bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawa." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Lihat, Allah memiliki 100 rahmat. Kemudian Allah turunkan satu rahmat ke dunia untuk para jin, manusia, hewan-hewan ternak, hewan-hewan buas. Semuanya mendapatkan dari bagian satu rahmat tersebut. Fiha yata'atafun, sehingga mereka saling menyayangi. Wa biha yatarahamun, mereka saling mengasihi. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha, sehingga hewan yang buas sekalipun dia menyayangi anaknya. Allahu Akbar. Lihat, ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang Allah turunkan ke dunia itu berapa rahmat, Bu? Cuma satu. Bayangkan satu rahmat ini adalah yang Allah bagi untuk seluruh manusia dan jin dan hewan-hewan, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Kasih sayang yang ada di hati kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada ayah ibu kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara semuslim. Bayangkan, kasih sayang kita semuanya itu masuk dalam bagian satu rahmat tersebut. Sampai seluruh hewan-hewan yang pernah ada di muka bumi ini, pada saat mereka menyusui anaknya, melahirkan anaknya, membesarkan anaknya, memberikan makan kepada anaknya, itu semua bagian dari rahmat Allah. Sampai-sampai di sini Nabi menyebutkan contoh, wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Begitu juga hewan-hewan buas yang mengasihi anaknya, itu adalah bagian dari rahmat Allah yang satu tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Kemudian Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk diberikan kepada hamba-hambanya di hari kiamat kelak. La ilaha illallah. Lihat, ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah di hari kiamat kelak, dan ini memberikan harapan yang sangat besar di hati kita agar kita kelak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita mengandalkan amal soleh kita, mengandalkan jerih payah kita di dunia, akan sulit untuk masuk surga.
kita merasa bahwa surga adalah sesuatu yang sangat berat untuk dicapai. Surga adalah sesuatu yang sulit untuk kita masuk ke dalamnya. Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya, kata Nabi SAW, innahu la yadkhulul jannata ahadukum bi'amali. Sesungguhnya tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya. Bayangkan, Nabi SAW di sini berbicara kepada para sahabat, kepada Abu Bakar, kepada Umar, Utsman, Ali, yang amal soleh mereka itu luar biasa, nggak bisa dibandingkan dengan kita. Ya, amal soleh kita nggak ada apa-apa jika dibandingkan dengan mereka. Akan tapi Nabi mengatakan sesungguhnya tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amal solehnya. Maka para sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi pun mengatakan, wala ana, bahkan aku pun demikian. Subhanallah, lihat Rasulullah yang amal solehnya sangat sempurna, bahkan beliau yang mengajarkan kita seluruh amal soleh. Ya, ternyata kata beliau, tidaklah beliau masuk surga karena amalannya. Kemudian Nabi mengatakan, illa an yataghammada Allahu bi rahmatin minhu wa fadlih. Akan tapi Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Jadi para ulama menjelaskan maksud dari hadis ini adalah ya, bahwa surga itu tidak bisa dibayarkan dengan amal soleh. Harga surga itu jauh lebih tinggi daripada amal yang kita lakukan. Paham maksudnya ya? Jadi yang dimaksudkan seseorang tidak masuk surga karena amalnya, ini adalah bahwa harga surga itu tidak bisa dibayarkan dengan amal. Seperti itu. Akan tetapi surga itu dimasukkan oleh manusia ya, atas dasar rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada akhirnya bagaimana seseorang meraih kasih sayang dari Allah, meraih rahmat dari Allah, tentunya dengan beramal. Ya, tentunya dengan beramal. Sehingga para ulama mengatakan bahwa amal adalah sebab masuk surga, tapi amal bukan harga untuk masuk surga. Ya, amal soleh itu adalah sebab masuk surga, benar. Seseorang harus beramal supaya masuk surga, tapi itu bukan harga yang kita bayarkan untuk masuk ke dalam surga. Seperti itu. Ya, sehingga ini adalah ya harapan besar dari Nabi SAW bahwa Allah akan memberikan 99 rahmatnya kepada hamba-hambanya di hari kiamat kelak. Ya, oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau sangat mengerti tentang hal ini. Ya, beliau mengatakan bahwa jika seandainya aku diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan menghisapku nanti di hari kiamat? Apakah Allah atau ibuku? Demi Allah, aku akan memilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kita tahu bahwa seorang ibu adalah orang yang paling sayang sama kita. Pada saat ibu kita yang mengaudit amal soleh kita di hari kiamat kelak, pada saat ibu kita yang menentukan ya apakah amal soleh kita itu lebih berat timbangannya daripada amal buruk atau tidak, maka persangkaan kita adalah bahwa ibu kita pasti akan memaafkan kita, betul tidak? Akan tapi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku lebih suka Allah yang menghisapku daripada ibuku sendiri. Saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, pernah suatu hari ya Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya sedang duduk, kemudian di hadapannya ada seorang wanita yang sedang mencari anaknya. Dia mencari anaknya ya di kerumunan tawanan-tawanan perang. Kemudian sang ibu ini akhirnya mendapatkan anaknya dan dia langsung memeluk anaknya. Ya, saking sayangnya ibu ini kepada anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Atarawna hadhil mar'ah talihatan waladaha fil nar?" Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin ibu ini melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Maka para sahabat pun mengatakan, la wallah, demi Allah tidak mungkin wahai Rasulullah. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha.
Sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Subhanallah. Lihat. Ini yang menjadikan seorang yang beriman selalu berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah tidak akan pernah terputus. Rahmat Allah akan selalu didapatkan oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa rahmat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rahmatun 'ammah dan yang kedua adalah rahmatun khassah. Rahmatun 'ammah adalah rahmat yang umum, yang didapatkan oleh semua orang muslim ataupun kafir, yang berakal ataupun yang tidak berakal, bahkan hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, alam semesta ini semuanya mendapatkan rahmat dari Allah. Ini yang disebut dengan rahmatun 'ammah, yaitu rahmat Allah yang umum. Sehingga dalam surat Ghafir ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma." Wahai Tuhan kami, sesungguhnya rahmat-Mu mencakup segala sesuatu. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya segala sesuatu itu mendapatkan rahmat dan ilmu dari-Mu. Maksud ilmu di sini adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan rahmat Allah itu mengikuti ilmunya Allah. Di mana ilmu Allah sampai, maka di situ sampai rahmat Allah. Dan kita tahu bahwa ilmu Allah itu sampai kepada segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Maka begitu pula cakupan dari rahmat Allah. Segala sesuatu itu pasti mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan kaget pada saat kita melihat ada orang yang gak sholat tapi kaya raya. Kita mendapatkan orang kafir kepada Allah, mungkin dia menghina Allah, menghina agama Islam, tapi dia masih bisa makan dan minum. Dia masih bisa bekerja dan mendapatkan pendapatan. Maka ini adalah bentuk dari rahmat Allah kepada setiap orang. Akan tapi di situ ada rahmat yang sifatnya khusus. Dan ini adalah rahmat yang kedua, yaitu rahmat berupa keimanan, rahmat berupa Islam, rahmat berupa taufik dan hidayah agar seseorang melaksanakan amalan-amalan soleh, rahmat berupa motivasi untuk belajar agama sehingga seseorang mau melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid untuk belajar. Dia mau untuk beli buku, mau untuk baca buku, mau untuk mendengarkan kajian. Maka ini adalah rahmat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kecuali kepada orang-orang yang terpilih. Tidak semua orang mendapatkan rahmat ini. Sebagian orang, subhanallah, bisa jadi lebih pintar daripada kita. Sebagian orang lebih memiliki kemampuan daripada kita. Akan tapi subhanallah ternyata tidak tergerak hatinya untuk belajar misalnya, tidak tergerak untuk mendalami ilmu agama. Sehingga ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rahmat yang paling besar adalah rahmat berupa hidayah. Kasih sayang dari Allah yang paling besar adalah kasih sayang berupa hidayah, berupa taufik, berupa jalan yang benar, shiratal mustaqim. Sehingga ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan rahmatul khassah, yaitu rahmat yang khusus yang tidak diberikan kepada semua orang, hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha yu'ti minad dunya man yuhib wa man la yuhib. Perhatikan baik-baik hadis ini. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Wa innallaha la yu'ti minad din illa man yuhib. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan agamanya kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa kekayaan seseorang itu bukan tolak ukur kecintaan Allah kepadanya. Seseorang menjadi kaya raya, bisa jadi Allah cinta kepadanya, bisa jadi Allah tidak cinta. Itu bukan tolak ukur. Tapi yang menjadi tolak ukur adalah agama. Pada saat seseorang perhatian terhadap agamanya,
entah dia kaya atau dia miskin. Ya, ada orang-orang kaya yang tidak diberikan agama oleh Allah. Dia punya harta banyak, akan tapi hartanya dipergunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Ya, untuk menyombongkan dirinya di hadapan manusia. Harta yang dia miliki tidak digunakan untuk beramal soleh. Harta yang dia miliki untuk pamer kekayaan, ya, pamer kendaraan, pamer baju, pamer tas dan lain sebagainya. Itu yang dia gunakan dengan kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka ini tidak bermanfaat. Ya, akan tapi ada juga orang-orang kaya yang mereka jadikan harta mereka di jalan Allah. Mereka mengeluarkan, mereka memanfaatkan harta yang mereka miliki, kekayaan yang mereka miliki untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin dia kaya, semakin dia dekat kepada Allah. Semakin dia punya banyak uang, semakin dia dekat kepada Allah dan menjadi hamba Allah yang sangat soleh. Sebagaimana yang terjadi pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Utsman bin Affan adalah saudagar yang sangat kaya raya, dan semakin Utsman kaya, semakin dekat dengan Allah. Ini luar biasa. Dan kita lihat ya, sebagian orang-orang kaya subhanallah ada kebaikan pada diri mereka. Sehingga kita tidak menilai kebaikan seseorang dari hartanya, tidak sama sekali. Tapi kita menilai seseorang dari amal solehnya. Begitu juga dengan orang-orang miskin. Ada orang miskin yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang miskin yang dia tidak mau belajar ilmu agama, yang dia tidak mau beramal soleh. Ya, bahkan betapa banyak kemiskinan wal'iyadzubillah yang kemudian menyebabkan seseorang kepada kekufuran. Oleh karena itu, dalam zikir pagi dan petang kita selalu berdoa kepada Allah, wa a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Lihat, kekufuran dan kefakiran disebutkan berdampingan oleh Allah, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena seringkali kemiskinan seseorang menjadikan seorang itu kufur. Sehingga ada orang-orang miskin yang dia kondisinya adalah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi di samping itu ada juga orang-orang miskin subhanallah yang solehnya luar biasa, yang dia adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya kebanyakannya adalah orang-orang miskin. Oleh karena itu suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang kafir Quraisy, ya, pemimpin Quraisy, orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatan. Apa kata mereka? Wahai Muhammad, kami mau mendengar dakwahmu. Kami mau mendengar dakwahmu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Engkau duduk hanya bersama kami dan jangan ikut sertakan mereka para penggembala kambing dan orang-orang fakir miskin. Kita mau majelis khusus hanya untuk orang-orang kaya, pemimpin Quraisy. Subhanallah, hati Nabi SAW condong untuk menerima. Kenapa? Karena Nabi SAW menganggap bahwa ini merupakan bagian dari berdakwah. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, "Wahai Muhammad, bersabarlah kau bersama hamba-hambaku yang senantiasa berzikir di pagi dan petang hari." Allahu Akbar. Ternyata ini kondisi sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Mereka tiap pagi dan sore pasti zikir. Maksudnya adalah zikir pagi petang. Ini kebiasaan para sahabat. Sampai disebut oleh Allah dalam Al-Quran, bersabarlah bersama mereka, duduk untuk berzikir setiap pagi dan petang. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan kau melihat kepada orang yang lain. Jangan. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau ingin mendapatkan perhiasan-perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina, dan jangan pernah kau taat dan mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka, wattaba'a hawa, dan senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka.
wa kana amruhu furuta. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa kemiskinan itu bukan kehinaan, bukan sama sekali. Kehinaan seseorang pada saat dia jauh dari Allah, pada saat dia tidak mau beramal saleh, itu kehinaan yang sebenar-benarnya. Baik dia kaya atau miskin. Ya, sehingga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Allahumma hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, bangkitkan aku di hari kiamat kelak, dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Lihat, ini doa Nabi SAW. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang-orang miskin dari umatku, mereka akan masuk ke dalam surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Berapa tahun? 500 tahun. Bayangkan, ibu-ibu sekalian, jadi orang-orang miskin masuk surga terlebih dahulu 500 tahun, baru kemudian orang-orang kaya masuk surga. Maksudnya orang miskin yang mana? Yang bertakwa, yang beramal soleh, yang melaksanakan sholat 5 waktu, yang menunaikan hak-hak Allah, hak-hak orang yang ada di sekitarnya. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa rahmat Allah yang khusus adalah pada saat Allah memberikan ketakwaan kepada seseorang, baik dia kaya ataupun miskin. Ya, sehingga sekali lagi bahwa tolak ukur kecintaan Allah kepada hambanya adalah pada saat Allah memberikan agama kepada hambanya, memberikan pemahaman yang benar kepada hambanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia mengerti tentang ilmu agama. Sehingga pengertian, pengetahuan seseorang tentang ilmu agama yang kemudian teraplikasikan dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi takut kepada Allah, menjadikan dia berakhlak mulia, itu merupakan tanda bahwa Allah cinta kepadanya. Ya, sehingga ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luas, yang setiap orang berharap untuk mendapatkannya. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah apa saja sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sadar bahwa kita sangat membutuhkan rahmat kasih sayang dari Allah. Ya, untuk mendapatkan kasih sayang manusia, seseorang yang harus menempuh sebab-sebabnya. Maka begitu juga pada saat seseorang mau mendapatkan kasih sayang dari Allah. Pada saat kita mau mendapatkan kasih sayang dari pasangan kita misalnya, ya dari suami misalnya, maka sang istri berusaha untuk melayani suaminya dengan baik, taat, patuh kepada suaminya, ya, memperlakukan suaminya dengan baik. Kenapa? Karena dia ingin disayang oleh suaminya. Sehingga setiap, ya, bentuk kasih sayang itu pasti ada sebab-sebab yang harus ditempuh. Walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki sifat-sifat yang maha agung dan maha mulia. Maka rahmat Allah juga demikian. Ada cara agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Karena kita sadar, ibu-ibu sekalian, bahwa hidup kita ini butuh kasih sayang dari Allah. Kita nggak mau mendapatkan keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat. Kita ingin masuk surga, ternyata surganya Allah adalah rahmat dari Allah. Kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, ternyata kehidupan yang baik di dunia itu adalah bagian dari rahmat Allah. Kita ingin terhindar dari musibah, dari bala, dari penyakit, ternyata terhindar dari itu semua adalah rahmat dari Allah. Maka gimana caranya supaya kita mendapatkan rahmat-rahmat Allah? Saya akan menyebutkan beberapa sebab yang dengannya seseorang bisa mendapatkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalilnya adalah surat Al-Imran ayat 132. Dalilnya adalah surat Al-Imran ayat 132. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Agar kalian mendapatkan rahmat, atau agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga ini adalah sebab yang pertama.
bahwa ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kepada kita kepada Rasulullah SAW itu adalah sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga perhatikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kita ikuti, apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah kita ikuti. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada suami, maka yang dilakukan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menutup aurat dengan sempurna, maka lakukanlah, karena itu sebab dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, kita diperintahkan untuk melaksanakan berbagai macam kewajiban, maka lakukan, karena itu adalah sebab dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, itu juga bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sebab yang kedua adalah mendirikan sholat. Sebab yang kedua adalah mendirikan sholat. Baik, dalilnya adalah surat An-Nur ayat 56. Surat An-Nur ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Rasul, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith. Sesungguhnya para malaikat mendoakan kalian jika kalian tetap duduk di tempat kalian sholat setelah sholat, selama dia tidak batal wudunya. Apa yang didoakan oleh malaikat? Kata malaikat, taqul Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya, berikanlah rahmat kepadanya. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau selesai sholat itu jangan langsung bangun, duduk dulu di sajadah. Selama duduk di tempat sholat, maka malaikat akan terus mendoakan dengan mengucapkan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya, ya Allah, berikanlah rahmat dan kasih sayangmu kepadanya. Dan ini adalah kebiasaan istri-istri Nabi. Yang diantaranya adalah istri Nabi yang bernama Juwairiyah bintul Harith. Juwairiyah, istri Nabi, adalah istri Nabi yang terkenal dengan wanita yang soleh, wanita yang solehah. Suatu hari Nabi SAW pernah di waktu subuh, Juwairiyah sholat di rumah. Selesai sholat, Juwairiyah duduk di sajadahnya, di tempat dia sholat. Maka Juwairiyah sudah selesai sholat, Nabi SAW keluar dari rumahnya untuk pergi ke masjid. Jadi pada saat Nabi pergi ke masjid, Juwairiyah sedang duduk di tempat dia sholat setelah sholat subuh. Maka setelah matahari itu terbit di pagi hari, jadi sekitar 1 jam setelah subuh gitu ya, setelah Nabi SAW menyelesaikan sholat subuh, Nabi duduk dulu di masjid. Sampai Nabi SAW kembali ke rumahnya, ternyata Nabi SAW melihat Juwairiyah masih di posisi di mana Nabi SAW meninggalkannya pada saat mau sholat. Juwairiyah masih duduk di atas sejadah. Maka Nabi SAW bertanya kepada Juwairiyah, apakah kau masih duduk di tempat ini? Dan posisimu belum berubah dari aku tadi pergi? Maka Juwairiyah mengatakan iya. Juwairiyah mengatakan iya. Maka Nabi SAW sangat gembira pada saat melihat istrinya dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah kebiasaan para sahabat Nabi, diantaranya adalah Juwairiyah bintul Harith. Sampai kemudian Nabi SAW pun memberikan kepadanya sebuah amalan, sebuah zikir yang bisa menambahkan Juwairiyah amal solehnya. Ya, pada saat melihat Juwairiyah rajin beribadah, maka diberikan amal soleh yang lain. Kata Nabi SAW, maukah kau aku berikan satu bacaan yang jika kau baca ini sama dengan kau mendapatkan pahala seakan-akan kau duduk dari setelah kau sholat sampai sekarang. Apa bacaannya? Nabi pun mengajarkan untuk membaca Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
Kata Nabi, yang membacanya seakan-akan dia duduk di tempat sholatnya dari habis subuh sampai terbit matahari. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi istrinya yang solehah dengan memberikan kepadanya amalan-amalan yang lain. Kemudian sebab yang ketiga adalah memberikan kasih sayang kepada sesama manusia. Memberikan kasih sayang kepada sesama manusia. Jadi kalau kita mau dapat rahmat dari Allah, caranya adalah kita berikan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Sesungguhnya orang-orang yang saling mengasihi, yang saling menyayangi di antara mereka akan diberikan kasih sayang oleh Ar-Rahman. Mereka akan diberikan kasih sayang oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi, berikanlah rahmat, kasih sayang kepada yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, maka kalian akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari zat yang ada di atas. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atas. Jadi kalau kita mau mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang dari Allah, berikan kasih sayang kepada orang lain. Berikan kasih sayang kepada teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada tetangga kita, ya, kepada pasangan, anak-anak, orang tua, saudara, saudari. Berikan kasih sayang kepada mereka semua. Semakin kita memberikan kasih sayang kepada mereka, maka semakin Allah akan sayang kepada kita. Ya. Dalam sebuah hadis juga Nabi SAW mengatakan, Man la yarhamun nas, la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang kepada manusia, maka Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepadanya. Ini ancaman dari Nabi SAW. Ya, kepada orang-orang yang kasar, orang-orang yang tidak memiliki belas kasih sayang sama sekali kepada manusia, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sahabat Nabi terbaik itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat Nabi terbaik. Apa kata Nabi SAW tentang Abu Bakar? Kata Nabi SAW, Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Sesungguhnya umatku, dari sekian banyak umatku, yang paling sayang kepada umatku yang lain adalah Abu Bakar. Allahu Akbar, lihat. Ya, sehingga Abu Bakar adalah orang yang paling memiliki rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebab yang keberapa? Yang keempat adalah hadir di majelis ilmu. Sebab yang keempat adalah hadir di majelis ilmu. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran atau mempelajari isi kandungan Al-Quran, maksudnya ilmu agama. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan ketenangan hati kepada mereka. Kemudian yang kedua, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan Allah akan memberikan kasih sayang kepada mereka semua. Wa haffathumul malaikah, para malaikat akan ikut bersama mereka, duduk di majlis tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man 'iddah, dan Allah akan menyebut nama orang-orang yang duduk di majlis tersebut. Ini adalah 4 keutamaan duduk di majlis ilmu, bahwa Allah akan menurunkan ketenangan hati kepada mereka. Dan subhanallah, ibu-ibu sekalian, ya, perkumpulan yang paling memberikan ketenangan hati adalah kajian ilmu. Pada saat kita, ya, berkumpul bersama untuk mengkaji ilmu, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, perkataan para ulama, hukum-hukum terkait agama Islam,
itu memberikan ketenangan kepada hati kita. Beda dengan obrolan-obrolan yang selain itu, beda dengan obrolan-obrolan terkait dunia. Pada saat seorang bekerja mau mencari rizki, subhanallah rasanya beda. Apalagi kalau ya hal-hal yang berkaitan dengan dosa dan maksiat, itu gak akan mendatangkan ketenangan. Tapi majlis ilmu, kata Nabi, Allah akan memberikan ketenangan kepada mereka, dan Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Bahkan para malaikat ikut duduk bersama mereka. Ya, dan yang keutamaan yang keempat adalah bahwa Allah akan menyebut nama orang-orang yang hadir di majlis tersebut di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Ya, semoga Allah memberikan keutamaan itu semua di majlis kita ini. Kemudian berikutnya yang kelima adalah di antara ya sebab rahmat Allah adalah menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit. Iyadatul marid. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'ada maridan lam yazal yakhudhu fir rahmah hatta yajlis fa idza jalasa iltabasa fiha." Barang siapa yang mengunjungi orang yang sedang sakit, maka sesungguhnya dia berada di sekitaran rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai dia duduk. Kalau dia duduk, maka dia masuk ke dalam rahmat Allah. Subhanallah, lihat ibu-ibu sekalian. Ini adalah keutamaan menjenguk orang yang sedang sakit. Jadi jangan pernah ragu ya. Kalau ada teman yang sakit, silakan jenguk. Ya subhanallah, menjenguk orang yang sakit ini akan memberikan ya keringanan kepada orang yang dijenguk. Karena biasanya orang yang sedang sakit, ya dia akan sedih dengan musibah yang dia dapatkan. Dia akan bersedih dengan penyakit yang sedang dia idam. Ya mungkin dia sedang merasakan sakit tersebut, atau dia mungkin sedang letih, lemah, ya. Tapi pada saat ada saudaranya atau saudarinya mengunjunginya, kemudian dia pun mendoakannya dengan kebaikan, ya, berusaha untuk ngajak ngobrol tentang hal-hal yang positif, itu biasanya akan menambah semangat orang yang sedang sakit. Ya sehingga di antara adab ya pada saat seorang itu mengunjungi orang yang sedang sakit agar dia berbicara tentang hal-hal yang positif. Ya bahkan sebagian ulama ya saya dapati ya pada saat menjenguk orang yang sedang sakit, dia seringkali bercanda kepada orang yang sedang sakit. Ya jadi ini yang seharusnya kita lakukan ketika ada orang sakit kemudian kita jenguk di rumah sakit misalnya. Ya jangan tunjukkan bahwa kita sedang bersedih juga, kemudian kita juga merasakan apa yang dia rasakan, dalam arti seakan-akan ya kita lebih menjadikan dia, kondisinya itu menjadikan lebih berat lagi. Jangan. Ya justru kita hibur dia bahwa ini sakit cuma sebentar, insya Allah besok sudah pulih kembali. Ya kasih tahu bahwa misalnya kita juga pernah sakit dengan sakit yang sama seperti ini tapi kemudian pulih kembali. Ya kasih cerita orang-orang yang pernah sakit dengan sakit yang sama kemudian mereka bisa pulih ya dan hilang penyakitnya. Ini kata-kata positif ini sangat dibutuhkan. Atau sesekali dia misalnya bercanda, ya ajak dia tertawa supaya dia lupa dengan kesedihannya, supaya dia lupa dengan rasa sakitnya. Ya ini sangat bagus. Ini diantara akhlak yang sangat mulia. Bahkan di sini Nabi SAW mengatakan sesungguhnya barang siapa yang mendatangi orang yang sedang sakit, menjenguknya, maka dia berada di sekitaran rahmat Allah. Kalau dia duduk, kata Nabi, maka dia masuk ke dalam rahmat Allah. Apa maksudnya duduk? Duduk maksudnya adalah bahwa dia menemani orang tersebut. Ya, dia duduk lebih lama. Dia bukan cuma hanya sekedar lewat saja, tapi betul-betul dia menunjukkan perhatiannya kepada orang yang sedang sakit ini. Sehingga ini adalah diantara sebab-sebab rahmat Allah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian sebab yang keenam adalah sholat malam dan membangunkan pasangan untuk sholat malam.
sholat malam dan membangunkan pasangan untuk sholat malam. Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan, Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada seorang suami. Qama minal laili fa shalla, dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan sholat. Wa aiqadha imra'atah, kemudian dia membangunkan istrinya. Fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma, kalau istrinya enggak mau bangun maka apa kata Nabi? Dia memercikkan air di wajahnya. Ya, jadi ibu jangan marah kalau dipercikan air ya. Rahimallahu imra'atan, dan semoga dan Allah akan merahmati, memberikan kasih sayang kepada seorang istri. Qamat minal laili fa shallat, dia bangun di tengah malam kemudian dia melaksanakan sholat. Wa aiqadat zaujaha, dan dia pun membangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggak mau bangun, diapain Bu? Bukan disiram ya. Jangan disiram. Nadhahat fi wajhil ma, maka dia memercikan air di wajahnya. Ya, jadi jangan balas dendam ibu-ibu sekalian. Ya, dan percikannya pakai air ya, bukan pakai baygon ibu-ibu sekalian. Ya, jadi ini adalah sebab rahmat Allah kepada suami istri pada saat mereka saling membantu dalam ketaatan, ya, dalam amal soleh. Dan ini yang seharusnya menjadi agenda besar suatu rumah tangga. Sebagian orang pada saat dia mau menikah atau pada saat dia menikah, ya, komitmen yang paling kuat antara suami istri adalah urusan finansial. Mereka mau keterbukaan finansial, mereka mau saling membantu, kemudian saling bagi tugas, ya, siapa yang bayar ini, siapa yang bayar itu. Subhanallah, diatur sedemikian rapi di rumah tangganya dalam urusan keuangan. Tapi siapa yang menikah kemudian mereka berkomitmen untuk saling menasehati? Siapa yang menikah kemudian berkomitmen untuk saling mengingatkan pada saat salah seorang dari kedua pasangan tersebut lalai misalnya, atau saling mengingatkan untuk hadir ke majelis ilmu, atau saling mengingatkan untuk terus belajar agama, saling mengingatkan untuk terus baca buku, hadir kajian. Ya, siapa yang punya komitmen seperti ini? Sehingga kesadaran masyarakat terkait finansial ini sudah sangat bagus sekali. Dan kesadaran masyarakat tentang masalah kesehatan juga semakin hari semakin baik. Tapi subhanallah, sedikit yang sadar tentang masalah urusan pentingnya agama Islam. Ya, mereka berusaha untuk membangun rumah tangga mereka dengan finansial yang bagus, ya, kemudian hidup sehat dan lain sebagainya. Tapi yang sebetulnya terpenting untuk kita perhatikan adalah bahwa kita membangun rumah tangga kita di atas keimanan, ketakwaan kepada Allah, saling membantu dalam melakukan amal soleh. Sehingga di sini Nabi SAW secara spesifik mengatakan Allah akan memberikan rahmat, kasih sayang kepada suami dan istri yang saling membangunkan untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian yang berikut, yang ketujuh, yaitu yang ketujuh adalah memaafkan pada saat bertransaksi. Memaafkan pada saat bertransaksi, memaafkan atau toleransi pada saat bertransaksi. Jadi seorang muslim dan muslimah itu cara mereka bertransaksi itu berbeda dengan orang biasa. Orang yang beriman, cara mereka bertransaksi itu berbeda. Sehingga transaksi mereka itu dibangun di atas kemudahan, dibangun di atas toleransi, dibangun di atas saling memaafkan. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, rahimallahu abdan, Allah akan merahmati, memberikan kasih sayang kepada seorang hamba, samhan idza ba', dia berbuat baik pada saat menjual, samhan idza ishtara, dia berbuat baik pada saat dia membeli, samhan idza qadha, dan dia berbuat baik pada saat dia dihutangi oleh orang lain. Ya, sehingga ini adalah salah satu sebab mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita dapatkan sebagian orang itu mungkin dia baik, tapi pada saat dia sedang berbisnis
Apa yang terjadi? Kebaikannya hilang ya. Dia menganggap bahwa ini adalah bisnis, ini adalah bertransaksi, sehingga kita bukan sedang berbuat baik kepada orang. Tidak, justru bisnis yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah itu berbeda. Karena bisnisnya dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dibangun di atas toleransi, dibangun di atas kasih sayang. Ya, sehingga pada saat dia membeli sesuatu, dia membelinya dengan baik, dengan cara yang baik. Pada saat dia menjual juga menjualnya dengan cara yang baik. Dia tidak menipu orang lain, tidak menzalimi orang lain, ya, tidak menyulitkan orang lain. Wasamhan idza qadha. Dan juga pada saat ada orang yang berhutang kepadanya, ya, dia sangat memudahkan orang yang berhutang kepadanya. Dan ini salah satu pintu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan tentang kondisi seorang hamba yang suka melunasi hutang-hutang orang yang berhutang kepadanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa ada seorang hamba Allah yang dia memberikan hutang kepada banyak orang. Kemudian suatu hari dia memerintahkan pelayannya, memerintahkan budaknya, pembantunya untuk menagihkan hutang-hutang tersebut. Kemudian dia mengatakan kepada pembantunya ini, jika engkau mendapati seseorang yang miskin, yang fakir, dia tidak bisa membayar hutangnya, maka katakanlah kepada orang tersebut, sesungguhnya aku telah melunasi hutangnya dan aku berharap Allah menghapuskan seluruh dosaku di hari kiamat kelak. Akhirnya pelayan ini, pembantu ini keliling, ya, ada orang yang bayar, ada yang enggak. Yang enggak bisa bayar, maka dia sampaikan pesan dari majikannya bahwa majikanku mengatakan hutangku sudah lunas. Dia berharap Allah akan menghapuskan dosa-dosanya di hari kiamat kelak. Semua orang-orang yang bisa bayar diambil uangnya, yang nggak bisa bayar lunaskan seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan ketika di hari kiamat nanti orang tersebut dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seluruh dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga ini adalah balasan untuk orang-orang yang suka melunasi hutang orang-orang yang berhutang kepadanya. Gimana? Siap melakukannya, Bu? Berat, Bu, ya? Sayang ya, 2 juta sayang ya. Ya. Sehingga silahkan ya, ibu-ibu sekalian boleh pilih. Ya, boleh pilih. Mau tetap diambil hutangnya, itu hak dari orang yang dihutangi, nggak masalah. Ya, tapi kalau dia mau mendapatkan rahmat dari Allah, mau dihapuskan dosa-dosanya, maka yang harus dia lakukan adalah dilunasi. Ya, sehingga ini adalah kemuliaan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Ini adalah derajat penghapusan dosa, rahmat dan kasih sayang dari Allah yang tidak semua orang bisa melakukannya sekali. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa melakukannya. Baik, kemudian yang keberapa? Yang ke-8 dan ini yang terakhir. Yang terakhir adalah dan ini mencakup seluruh yang apa yang tadi disebutkan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketakwaan seseorang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Sungguh aku akan tuliskan rahmatku ini kepada hamba-hambaku yang bertakwa, wa yu'tuna zakah, yang menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Ya, sehingga ini adalah beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Barakallahu fikum, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau bertanya silahkan tulis di kertas, ya, kemudian bisa disampaikan ke panitia, nanti saya bacakan.
Baik, ini ada yang bertanya, Ustaz, apakah ada alasannya Rasulullah mengucapkan Bismillah saja saat mau makan? Kenapa tidak lengkap? Ya, jazakallah khair. Berbeda ya antara tasmiyah, yaitu membaca Bismillah, dengan ucapan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi itu adalah dua zikir yang berbeda. Ada yang disebut dengan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang disebut dengan tasmiyah, yaitu Bismillah. Ini sekali lagi adalah dua zikir yang berbeda dan penggunaannya juga berbeda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ini digunakan pada saat seseorang mengawali pembicaraan, boleh menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, atau mengawali sebuah karya tulis, atau pada saat dia menuliskan surat, ya dia baca Bismillahirrahmanirrahim atau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi dalam sunnahnya, dan juga Nabi Sulaiman. Tapi untuk Bismillah, maka disebutkan di banyak hadis bahwa Nabi SAW pada saat mengajari anak kecil pada saat mau makan, Nabi mengatakan sambillah, ucapkanlah Bismillah. Ya, kemudian juga dalam banyak konteks ya kita diperintahkan untuk Bismillah. Ketika seorang itu mau lepas pakaian, kata Nabi SAW, satru ma baina al-jinn wa awrati bani Adam an yaqula Bismillah. Sesungguhnya hijab atau penutup antara jin dengan aurat anak Adam adalah dengan membaca Bismillah. Jadi pada saat seorang itu mau buka baju misalnya atau mau menikam auratnya, hendaknya dia baca Bismillah. Itu yang menjadikan jin tidak bisa melihat aurat kita. Makanya kalau mau masuk kamar mandi, itu kita baca Bismillah dulu. Ya, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, disebutkan Bismillah seperti itu. Jadi beda ya antara Bismillah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apabila kita membaca Al-Quran dan menemukan ayat-ayat tentang neraka, kita disunahkan berlindung dari api neraka. Dan apabila bertemu dengan ayat tentang surga, maka kita berdoa untuk dimasukkan ke dalam surga. Apakah doa tersebut boleh atau berlaku ketika di dalam sholat wajib atau sunnah? Ya Ustaz, boleh ya. Pada saat sholat pun boleh. Pada saat sholat pun boleh. Ya, khususnya sholat sunnah ya. Khususnya sholat sunnah. Karena ini yang diriwayatkan dari Nabi SAW pada saat beliau sholat malam. Jadi Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman, bahwa Nabi SAW pada saat sholat malam bacaan itu panjang. Dan ketika melewati ayat tentang surga, Nabi SAW meminta kepada Allah dari keutamaannya. Jadi contoh nih, menyebutkan surat tentang surga, Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta dengan keutamaan. Ya, atau boleh juga sebagian ulama menyebutkan, Allahumma inni as'aluka jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Ya. Dan begitu juga pada saat melewati ayat tentang neraka. Ya, jadi pada saat sholat boleh juga pada saat kita membaca Al-Quran. Baik, Ustaz, apakah terkait melunasi hutang orang lain juga dapat menghapus dosa riba? Baik, jadi para ulama menyebutkan bahwa dosa yang berkaitan dengan orang lain pada dasarnya dia harus meminta maaf kepada orang tersebut. Kecuali jika dosa tersebut, ya, kalau kita minta maaf itu bisa berakibat mudarat yang lebih besar. Ya, contohnya masalah riba. Karena hakikat dari riba adalah pada saat kita berbicara tentang orang lain, orang tersebut tidak tahu. Paham ya? Kalau kita minta maaf kepadanya, nanti dia tahu bahwa kita pernah riba, dan itu bisa menambahkan permusuhan, kata para ulama. Sehingga pada saat seseorang riba, cara dia bertaubat adalah tentu pertama bertaubat kepada Allah dengan syarat-syarat taubat. Kemudian dia berusaha untuk beristighfar dan mendoakan orang yang pernah kita riba dengan kadar riba yang kita lakukan. Contoh, kalau kita ribanya sering, maka doakan dia yang banyak. Mohonkan ampun kepada Allah tentang orang tersebut yang kita riba. Ya, jadi silakan dikira-kira ya, ibu ribanya di berapa majlis. Kalau di 10 majlis ibu ribanya, maka
beristighfarnya di 10 kali berdoa juga itu. Ini yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, ini yang bertanya dalam mengawali doa mana yang didahulukan, pujian nama Allah atau sholawat Nabi? Ya tentu pujian kepada Allah baru kemudian sholawat Nabi ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillah wa tsana'i 'alaihi, tsumma yusalli 'ala Nabi SAW." Barang siapa yang berdoa, maka hendaknya dia mengawali dengan memuji dan memuja Allah, kemudian hendaknya dia bersalawat. Tsumma yad'u bima yasha, kemudian hendaknya dia berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Jadi urutan yang diajarkan oleh Nabi adalah memuji dan memuja Allah dulu dengan menyebutkan nama-namanya, ya. Kemudian bersolawat, baru kemudian berdoa, seperti itu. Ustaz izin bertanya, selama ini yang dalam dengar dan yakini makna dari rahman yaitu rahmat untuk seluruh makhluk dan rahim yaitu rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Apakah ini juga benar? Tapi tadi di buku disebutkan makna rahman adalah sifat rahmat dan rahim yang memberi rahmat. Mohon penjelasannya syukran. Ini adalah pendapat lain dari yang disebutkan oleh para ulama. Ya, jadi ada dua pendapat besar tentang perbedaan antara ar-rahman dan ar-rahim. Yang tadi kita paparkan itu salah satu pendapat, dan yang Ibu sampaikan di pertanyaan ini juga salah satu pendapat para ulama. Dua-duanya pendapat yang kuat, ya, dua-duanya pendapat yang kuat, dan penulis ya Syekh Abdul Razak Al-Abbad lebih merojihkan atau lebih condong kepada pendapat yang tadi kita pelajari dan kita sebutkan, ya. Seperti itu. Ustaz mau bertanya, bagaimana bila sengaja tidak nagih hutang karena sudah lama dan memang kita mau pahalanya dan dihapuskan, sudah kita ikhlaskan, tapi kalau diingatkan takut malah dibayar sama orangnya. Ya udah jangan diingatkan, Bu. Ya sebenarnya mau nagih apa enggak nih? Ya, jadi melunasi hutang ini amal soleh ya, ibu-ibu sekalian. Sehingga kalau memang mau mendapatkan amal soleh tersebut, ya sudah dilunasi, ya jangan ditagih lagi, ya. Atau kalau misalnya dia mau bayar, kasih tahu bahwa saya sudah melunasi, seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz izin tanya, urutan Asmaul Husna berdasarkan apa? Karena beberapa literatur berbeda urutannya. Tidak ada urutan khusus. Yang tidak ada urutan khusus dalam menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mohon tenang ibu-ibu sekalian. Jadi Asmaul Husna itu tidak ada urutannya ya. Urutan dalam arti yang pertama apa, nomor dua apa, nomor tiga apa, tidak ada. Ada hadis yang disebutkan ya tentang penyebutan nama-nama Allah, akan tapi hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Jadi tidak ada dalil ya dari Al-Qur'an atau As-Sunnah yang menyebutkan nama-nama Allah Asmaul Husna secara menyeluruh. Ya sehingga tidak ada urutan tertentu. Jadi buku-buku mereka menyebutkan ya nama-nama Allah tanpa ada landasan urutan tertentu seperti itu. Kemudian kenapa nama Asmaul Husna bisa berbeda arti? Contoh Al-Mu'min, Maha Pemberi keamanan, ada juga yang maha terpercaya, jazakallah. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa nama-nama Allah itu ada yang memiliki satu makna, ada yang memiliki dua makna, ada yang memiliki tiga makna, ada yang memiliki banyak sekali makna. Ya sehingga terkadang satu nama itu mengandung 5 makna atau 10 makna. Seperti itu ya. Jadi makanya terkadang yang menerjemahkan Asmaul Husna itu dia mengambil salah satu dari makna dari sekian banyak makna, seperti itu.
Ustaz, bagaimana bila seseorang berhutang itu mampu untuk membayar hutangnya, bukan orang miskin? Dan kalau kita mengikhlaskan hutangnya akan menjadi kebiasaan untuk berhutang lagi kepada kita. Mohon nasihatnya. Ini Masya Allah banyak pertanyaan hutang piutang ya. Ya nggak masalah ya. Jadi intinya adalah bahwa itu hak kita. Kalau kita menghutangi orang, ada orang pinjam uang ke kita, ya 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, maka itu adalah uang kita yang kita berhak untuk menagihkan hutang tersebut. Kita berhak untuk menegur orang tersebut karena itu pada hakikatnya adalah uang milik kita. Ya, jadi nggak masalah. Ya, ibu-ibu sekalian, kalau mau menagihkan hutang, maka silakan tagihkan, itu hak. Ya, dan nggak ada masalah sama sekali. Ya, kita berbicara tentang satu keadaan kemuliaan yang sangat tinggi pada saat seseorang itu melunasi hutangnya. Jadi sama saja dia sedang bersedekah, dan itu lebih dari sekedar sedekah ya. Karena biasanya orang yang menghutangi, dia berharap uang itu kembali. Tapi pada saat dia sampai posisi di mana dia ikhlaskan, ya dia tidak mau hutangnya itu dibayarkan, maka itu adalah derajat yang tinggi dan pahalanya sangat besar. Ya, sehingga nggak masalah kalau mau ditagih, diminta pun tidak masalah. Baik, mungkin hanya itu saja ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita laksanakan dan praktekkan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.